Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian, Memenang Memenang. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bersekutu kepada Tuhan Yesus. Selamat kita merayakan hari Paskah. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama teduh sebentar. Mari kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, hari kebangkitan itu membangkitkan jiwa, raga, roh kami terus menyala-nyala, menyembah Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan Yesus. Berkati keluarga, anak cucu kami. Berkati setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah. Hadirat Tuhan nyata, kuasa-Mu nyata. Berkati jemaat anugerah Tuhan, jemaat Tuhan, Kau berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita naikkan lagu penyembahan kita. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu, Engkau menebuskan dosa kami.
Yes Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah, memuji nama-Nya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus segalanya. Sekali lagi, hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Hanya Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Haleluya. Engkaulah sumber kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, bersama kita pandang salibnya. Karena salib-Mu, sama-sama kita pandang salibnya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Kau. Sama-sama kita jemaat, mari kita bangkit. Sama-sama kita menyembah. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu berujian, berikan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu.
telah tercurahkan bagi kami Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukurmu, doamu, pergumulanmu kepada Tuhan. Biar Tuhanlah sumber pertolongan kita semua. Dia tahu apa pergumulanmu, apa sakit penyakitmu, apa permasalahan ekonomimu, keluargamu, cucumu, anakmu, segala aspek kehidupan kita Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Berkati hamba Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanan ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bawakan ucapan syukurmu, ucapan doamu pada hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita pandang salibnya. Karena salibnya. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Ini iman jemaat-jemaatmu Tuhan. Ini iman hamba-hamba Tuhan. Yes. Engkau berkuasa yang sanggup. Haleluya. Karena salibmu. Yes Tuhan. Kau yang berkesan bagi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan dulu, silakan beri salaman kepada teman sahabat kita selama hari Paskah. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, kita rasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu semua segala kesalahan dosa kita. Tuhan tahu. Kita rasakan hadiratnya nyata. Di hadiratnya itu bisa menyembuhkan jiwa raga kita, menyembuhkan roh kita yang selama ini redup, bisa kembali terang. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemurahan Tuhan Yesus. Kita masuk, doa masuk. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk doa penyerahan yang dibawakan oleh di antara sintua kita akan membawakan doa masuk. Sebelum itu, kita naikkan lagu penyembahan Ku Terhubung. Kita naikkan penyembahan kita sebelum menyerahkan ibadah yang sakral ini, ibadah yang penuh dengan mujizat, ibadah dengan penuh dengan sukacita. Sama-sama kita terhubung. Haleluya. Bisa ku terlepas, kau menegang
Ketika kehidupan kami Engkau lawan Bapa, Kau berikan kami hari yang baik ini Yesus. Ketika penebusan dosa telah Kau lakukan bagi kehidupan kami Bapa, pada saat hari ini kami sungguh bersuka cita. Ketika kebangkitan itu kami rasakan Bapa, ada kuasa lawatan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga semuanya dapat kami rasakan Yesus. Pribadi pada saat hari ini Yesus. Ya Bapa, berkumandanglah bagi kehidupan kami Bapa, bekerjalah bagi setiap hati kami Bapa. Ketika kami menerima kebangkitan ini Bapa, ada kuasa yang kami rasakan Bapa, ada pemulihan bagi kehidupan kami Bapa. Ketika kami percaya pada saat lawatanmu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau yang kami undang, Engkau yang akan berdiri hari ini Yesus, memimpin serangkaian ibadah ini. Awal sudah berakhir, kuasa Roh Kudus akan berkarya, kuasa-Mu akan bekerja hari ini. Dari dulu hingga sampai dengan sehari ini Bapak, ya Bapak, bekerjalah bagi kehidupan kami Bapak. Ketika kami berserah pada saat hari ini Bapak, mulai ibadah kami ini Bapak, kami para pelayan mengambil bagian Bapak, main musik singer, begitu juga yang memimpin puji-pujian bagi Bapak itu pada saat hari ini Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu yang melawan setiap para pelayan mengambil bagian pada saat hari ini. Kami percaya Bapak, ada buah-buah yang kami rasakan ketika kami datang melayani Engkau Yesus. Ada kuasa-Mu bagi kehidupan kami. Begitu juga pada saat hari ini Bapak, ketika firman Tuhan yang kami rindukan setiap hari Bapak, yang akan dibawa oleh Bapak Pendeta kami Bapak, Engkau yang bekerja
bagi kehidupannya Bapa. Engkau yang melawat Bapa, menyampaikan suara pada saat hari ini Bapa, agar kehidupan kami Bapa, sungguh kami dapat membawa bagi kehidupan kami modal bagi kekuatan kami firman Tuhan pada saat hari ini. Ya Allah Bapa mulia, ketika pada saat hari ini jemaat Tuhan bersekutu bersama dengan kami Bapa, kami rindu Bapa setiap jemaat Tuhan pulang dari tempat ini membawa modal bagi kekuatan kehidupannya nanti Bapa. Engkau yang memberikan Bapa modal bagi kehidupan kami mulai firman-Mu di tempat ini Bapa, agar pulang keluar dari tempat ini Bapa tidak sia-sia Bapa. Ada kekuatan baru yang kami rasakan Bapa, ada pemulihan Bapa yang kami rasakan pulang dari tempat ini Bapa. Engkau yang bekerja bagi gereja ini Bapa, sampai daripada segala gangguan Bapa. Kami hanya mau berfokus kepada Engkau Bapa, kami hanya mau melihat muka-Mu Bapa, agar kami Bapa dapat yang terbaik sebagai anak Yesus. Terima kasih Bapa mulia pada saat hari ini Bapa. Inilah hidup kami Bapa, bekerjalah dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Karena kami percaya hanya kami pun Allah yang satu, Allah yang dasar yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa mulia. Inilah hidup kami, dalam nama kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Wow. Terima kasih Bapak Sintuan telah memberikan doa luar biasa. Baik, kita naik ke lagu. Sebelum itu kita naik ke lagu Sukacita, Bangkit Serukan Nama Yesus. Setelah habis lagu ini kita persilakan muda-mudi kita lagunya sediakan waktu dan tempat ya. Kita naik ke lagu Sukacita, Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita sama-sama bangkit, berdiri. Mari kita menangi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit, kita serukan nama Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa,
yang ganteng, yang cantik, bersihkan waktu dan tempat. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, luar biasa. Semoga muda-mudi kita semakin berkembang, semakin maju dari segi pendidikan, pekerjaan, semuanya berhasil dibuat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang belum dapat kerja, dapat kerja. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum itu kita naikkan lagu penyembahan. Sebelum itu setelah penyembahan baru kaum bapak akan membawa lagu penyembahannya. Beserta setelah itu langsung kaum ibu juga membawa lagu penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita naikkan lagu penyembahan kita. Betapa hatiku Tuhan, sungguh mencintaimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Ini persembahan korban syukur kami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan lagu penyembahan ini dengan sepenuh hati. Berterima kasih kepada Tuhan kita. Haleluya. Betapa hatiku
Puji Tuhan. Haleluya. Persilakan kaum ibu persembahkan lagu penyembahan.
sambung kebangkitanku, membawa hati mengharapkan lalu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, kaum bapak, kaum ibu semakin maksimal dalam Tuhan, semakin berkarya dalam Tuhan, semakin diberkati kaum ibu, kaum bapak, kaum muda-mudi, semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kita naikkan lagu Sukacita, sebab Dia hidup. Tuhan telah bangkit. Tuhan telah hidup di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam diri hidup kita. Kita tidak tahu. Roh Kudus selalu menghibur kita, selalu menguatkan kita. Mari kita bangkit, mari kita semangat, karena kita punya Tuhan hidup, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, kita sama-sama bersorak-sorak. Haleluya. Anak Allah. Yesus namanya Menyembuhkan, menyuntikkan. Haleluya. terus
biasa. Sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masuk waktu yang kita tunggu-tunggukan, waktu penyembahan, waktu ini saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu kita naikkan lagu penyembahan kita. Mari kita memberikan terbaik untuk Tuhan dengan sukacita, bukan hanya untuk memaksa. Itu kehendak Tuhan. Selalu kita bersyukur, kita buat untuk Tuhan lebih baik. Kita naikkan lagu penyembahan oleh darah anak domba. Kita siapkan kita memberi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Kita buat lebih terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan hati kita, berikan hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan telah memberikannya sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Berkati pekerjaan keluarga kita, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sebelum itu waktu yang kita tunggu-tunggu, waktu pengabaran kabar sukacita, kabar firman Tuhan. Sebelum itu kita penyembahan kedua untuk gereja kita. Siapkan saudara-saudara. Sebelum itu kita naikkan penyembahan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami yang mendapatkan firman Tuhan. Kita akan beri terbaik untuk Tuhan. Firman-Mu telah bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu
Sudah memelihara kami sampai hari ini kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar memampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Sebentar firman-Mu akan berbicara untuk melawat setiap iman percaya kami. Biarlah kuasa firman-Mu akan bekerja di tempat ini. Pengurapan Tuhan akan terjadi atas hamba-Mu dan atas kami sekalian. Berfirmanlah Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah minggu sekaligus hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, atau yang disebut dengan Paskah. Baik, kita akan buka Alkitab kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebangkitan adalah sesuatu momen di mana rasional kita mungkin tidak dengan gampang
atau tidak dengan mudah untuk boleh meyakini tentang suatu peristiwa kebangkitan. Kalau mungkin ada orang pernah menjumpai satu kasus di mana ada orang yang notabene dikatakan mati suri. Dia mati lalu hidup lagi atau bangkit lagi. Mungkin karena penyakit, mungkin karena shock. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin, kalaupun itu dikaitkan dengan kematian Yesus, kematian yang tampak, dilihat, disaksikan oleh banyak orang, bagaimana dia ditindas, bagaimana dia dianiaya, bagaimana Yesus diperlakukan sesuka-suka, semau-mau dan semena-mena. Jadi tidak mungkin ada orang yang mati suri dengan cara seperti Yesus itu. Karena berbicara tentang kebangkitan, lebih sulit kita menerima dengan akal dibandingkan dengan menerima dengan akal kita tentang kematian. Saya percaya mungkin dalam hal ini kita tentu sepakat. Gampang dohita maka porsiai hamatean sian haheon. Amin. Hera-hera setuju deh sih? Iya, saudara. Karena berbicara kematian adalah sesuatu barang pasti, tetapi berbicara tentang kebangkitan adalah sesuatu yang impossible bagi dunia. Walaupun bagi Kristus kebangkitan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena dia berkata, akulah kebangkitan itu. Barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan ikut dalam kebangkitan itu. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena berbicara tentang kebangkitan adalah berbicara sesuatu yang irasional, berbicara yang mungkin bertolak belakang dengan logika kita, maka Yesus melakukan berbagai upaya, Yesus melakukan berbagai karya ketika dia masih hidup di dunia ini. Alkitab mencatat ada 40 hari Yesus setelah bangkit, sebelum dia naik ke surga, 40 hari dia masih melakukan karya. Apa hal-hal yang dilakukan oleh Yesus? Kita sudah baca tadi dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama yang Yesus lakukan adalah melakukan penampakan-penampakan. Ada apa rahasia di balik penampakan-penampakan ini? Seberapa penting penampakan-penampakan ini sehingga Yesus terus melakukan itu? Dia bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali, saudara. Sekalipun ruangan itu dikunci, sekalipun ruangan itu tertutup adanya, yang sebenarnya Yesus secara manusia biasa tidak akan mungkin bisa masuk. Tetapi dia menerobos ruangan itu, karena yang bangkit itu sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dia masuk ke ruangan itu, bertemu dengan orang-orang di sana. Dan Yesus mencoba untuk menunjukkan, ini aku sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, kematian tidak mampu menahan aku lebih dari 3 hari, saudara. Dia melakukan penampakan.
Artinya saudara, Yesus tampil. Yesus membuka diri. Yesus tidak sedang mencoba merahasiakan, menutup-nutupi, atau tidak sedang mencoba membuat misteri yang membuat orang penasaran, yang membuat orang semakin ragu, semakin bimbang. Tetapi Yesus menampakkan diri. Artinya dia tampil. Saudara dan saya yang sudah mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus, sama artinya saudara pun harus mampu melakukan penampakan. Penampakan yang dimaksud tampil, berbuat. Orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, dia tidak menjadi tawar hati. Dia tidak hanya sebatas melihat, dia tidak hanya sebatas memantau atau menonton, dia tidak hanya sebatas pengamat yang baik atau yang mencoba untuk mengintip-intip. Baru naik ngarame jolma, kalau dah ada dopean maju auro ibadah. Dia tidak berani muncul. Dia tidak berani menampak. Dia cenderung takut. Dia cenderung melihat-lihat dulu. Dia bersyukur. Kalau tadi ada pemudi kita langsung ikut maju sebagai singa. Ini yang dimaksud penampakan. Bukan berarti kita berubah wujud. Tidak. Penampakan yang dimaksud kita menjadi orang yang berani untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami holan nama ide-ide kita nama Tuhan. Sebab ada banyak orang percaya, ada banyak umat-umat Tuhan yang dalam hidupnya asik melihat saja. Dari tahun berganti tahun begitu masih mindset imannya. Dia tidak mau melangkah. Kalau ada pujian di bereng-bereng juga kadang maju. Dan mau parjulu maju. Yesus berbeda setelah dia bangkit. Dia datang, dia menjumpai sudah. Dia tidak membiarkan orang sibuk semua berdatangan ke kubur itu, menghabiskan energi, menghabiskan waktu, meninggalkan aktivitas mereka. Tetapi Yesus melakukannya sendiri. Dia jemput bola. Dia hampiri murid-muridnya saudara. Bahkan yang tidak muridnya sekalipun dia hampiri. Dalam ayat penutup tadi, ayat yang ke-8 dikatakan, aku termasuk yang sebenarnya belum lahir secara rohani, yang sebenarnya aku belum patut, belum layak untuk melihat penampakan tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Karena berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang penampakan, dan penampakan itu memiliki tujuan dan maksud supaya orang lain bisa dikuatkan, supaya keraguan-raguan setiap orang, kekhawatiran orang percaya kepada Yesus. Mereka yang tadinya ragu-ragu, maka iman mereka diteguhkan, maka ada kepastian supaya ketika Yesus kelak naik meninggalkan dunia ini dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, orang-orang yang percaya di masa hidupnya ketika Yesus masih ada melayani di dunia ini, mereka tidak akan ragu-ragu. Waduh, maju dohita nomor Tuhan, mundur dohita, waduh naik, tapahudul maju. Suatu donat tadalani, tapi tidak jelas. Yesus tidak mau dia menjadi meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Termasuk Paulus, saudara, ayat yang ke-8 dikatakan tadi. Dan yang paling akhir dari semuanya, yang menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan lahir dobeau sebenarnya secara haporsial
dan tubuh dope hapor siapku saati. Bahkan ketika Paulus dilihat Paulus, Yesus sedang menampakkan diri kepadanya, firman Tuhan berkata, sedang lagi berapi-apinya, sedang lagi berkobar-kobarnya, sedang lagi menyala-nyalanya kehidupan Paulus yang saat itu masih memiliki nama seorang Saulus. Lagi berapi-api dia untuk mengapain? Untuk membunuh, untuk menganiaya orang-orang yang takut akan Tuhan. Lagi puncak-puncaknya, masih gor-gor dope semangatnya. Bahkan dia sudah mengantongi surat izin untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Jadi bertobat si Paulus, dan pada saat penginjilan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya yang ke-12 itu, bertobat Paulus bukan karena dia mengimani kematian Yesus. Sebab kematian Yesus juga bisa membuat orang bertobat. Salah satunya, satu dari kedua orang penjahat yang tersalib bersama dengan Yesus. Kematiannya bisa membuat orang insaf. Tetapi jangan salah, kuasa kebangkitannya pun bisa membuat orang insaf. Salah satunya adalah Paulus. Jadi dang holat jol pada burju hape dijumpai Yesus, dung hehe ibadah siang hamatean, dang holat siseana, dang holan keluargana, dang holan sude akan setia tibana dah. Tapi Paulus dijumpai, dan yang membuat Paulus masuk dalam pertobatan itu tidak lain tidak bukan adalah kuasa kebangkitan itu sendiri. Sehingga Paulus berkata di ayat lain, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan itulah yang menjadi awal di mana dia masuk dalam pertobatan itu. Ido nama bayi nibana berubah drastis 180 derajat. Oleh Paulus dan nama ketidak puni, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tidak bisa itu saudara hapus dari setiap pengalaman rohaninya, di mana awal dia ditangkap oleh Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Pernahkah saudara berpikir, andai kata Yesus tidak menangkap Paulus lewat penampakannya, maka tidak akan ada sampai hari ini 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siap 27 kitab perjanjian baru, 10 Mei di surat si Paulus. Bahkan oleh para penafsir, besar kemungkinan kitab Ibrani pun adalah bagian dari tulisan daripada Paulus. Jadi sejak 20 itu perjanjian baru 10 tahun dari surat itu. Jadi moloso so martatapat Tuhanta tu si Paulus ujui bahwa kisah to ngasih perjanjian baru mabuk. Ini perkara yang luar biasa, saudara. Satu nggak siap perjanjian baru ini, ya, ditulis oleh orang yang luar biasa dalam penganiayaan, dalam dosa yang luar biasa. Hebat. Boy gabe 20 itu kitab ini, pola nalani satu perkara, yaitu perkara kuasa kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan main-main HP, kuasa kebangkitan itu apa? Bertobat sudah. Dunia tercengang. Orang lain saudaraku bingung. Ada apa gerangan ini? Seorang yang kami kenal adalah orang yang
tidak gentar karena kuasa kebangkitannya adalah turun seutuhnya menjadi bagian kehidupan oleh Paulus. Dan tanggung-tanggung ibadah. Jangan dong dope sahala pe siang na 12 sisian ni Tuhan Yesus. Alkitab berkata tidak ada orang satupun dari ke-12 rasul itu yang menulis kitab sebanyak yang ditulis oleh Paulus. Kita tidak sedang mencoba membanding-bandingkan. Alai mah kenyataan. Ada kitab yang ditulis Petrus, ya. Ada kitab yang ditulis oleh Yohanes, ya, betul. Tapi kitab yang ditulis oleh Paulus lebih banyak. Bukan karena dasar pendidikan teologianya, tapi bagaimana dia hidup dan dia rindu sehingga dia berkata yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Saya percaya perkataan itu bukan hanya sebatas isapan jempol belaka. Perkataan itu bukan hanya sesuatu kalimat yang remeh-temeh, tetapi perkataan itu hidup, dia imani, dia tekuni, dia gali terus pengenalan itu. Dia masuk terus dalam hubungan yang intim, bersekutu dengan Allah sendiri. Karena dia sudah mengalami perjumpaan, pengalaman rohani bersama dengan Allah. Itu cukup untuk membuat dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lebih kurang 3 tahun atau 3 tahun setengah Yesus ada di muka bumi ini memberitakan Injil, dibandingkan dengan hanya 40 hari dia melakukan penampakan. Tapi ternyata dalam 40 hari itu ada jiwa yang tertangkap. Dan jiwa yang tertangkap itu adalah jiwa yang mampu dipakai dengan luar biasa. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus dengan kegigihan dan keberanian seorang Paulus memberitakan Injil itu. Saya percaya kalau Paulus bisa menghidupi itu, Paulus bisa dengan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya, ketika kita mau untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya lebih sungguh-sungguh, saudara pun akan bisa mengikuti bagaimana perjalanan Paulus. Unang maju semua di bana, unang maju satongan ibana, alai hitung terus. Dia tidak ciut, saudara. Apapun yang terjadi, sekalipun harus ditangkap, dipenjara, ditanyai, diadili. Terkadang kita, saudara, gampang ciut. Bapak Rohbas kita menyampaikan firman Tuhan hari Rabu kemarin di rumah Bapak Sintua kita. Anak-anak Tuhan kita harus semangat melayani Tuhan. Dia berkata, sebenarnya kepala saya ini sakit, tetapi saya semangat untuk melayani Tuhan. Karena sudah ditunjuk untuk berkhotbah, saya berkhotbah. Nah, kalau kuasa kebangkitan ada dalam hidup kita, maka penyakit-penyakit yang kecil-kecil itu jangan anggap serius itu untuk menghalangi engkau melayani Tuhan, menghalangi engkau datang ke bait sucinya, menikmati hadirat Tuhan. Menangan gabi-gabi persoalan dahiba. Kalahkan semua itu, singkirkan semua itu. Karena Yesus sudah bangkit
di dalam setiap kehidupan kita. Di samping menampakkan diri, Yesus juga memberikan bukti-bukti. Nah, Yesus tidak pernah kecewa, Yesus tidak pernah menjadi geleng-geleng kepala. Sekalipun ada di antara muridnya yang berkata, aku tidak akan pernah percaya selagi sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tubuhnya atau lubang tangannya yang tertembus paku itu. Tentu semua kita sudah mengetahui itu. Salah satunya adalah Simon. Salah satunya adalah Thomas. Tunggu sejari porsiau anggosohu cucuk kojo jarikon. Itu tangan itu hati Yesus. Sebabnya saya katakan tadi di awal, peristiwa kebangkitan sulit kita terima. Dan pola gabi burukan itu hatta Yesus si Thomas. Dan pola gabi cibiran daun. Alana secara rasional itu sah-sah saja. Secara hajol memang begitu adanya. Ya, Yesus tidak keberatan. Yesus tidak alergi. Alaitor di batu di mana do tangaku nomah. Baik matangami, pamasuk matu tangaku nomor nomah. Ada persoalan. Karena bila mana itu tidak terjawab dan Yesus sudah naik ke surga, maka yang harusnya dia maksimal untuk melayani, yang seharusnya dia secara totalitas untuk melayani, kemungkinan kadarnya berkurang, semangatnya berkurang. Kalau orang Batak bilang, "Olo gawe golong dia." Dia udah nggak apalah Jepang ado Tuhan Yesus, nggak apalah hudokon nadi rohakon. Lah solong di mana? Batu guyok tangan. HP batu guyok tangan bukan perkara yang sulit-sulit amat. Ternyata Yesus memahami itu, sudah. Yesus memahami. Walaupun dalam konteks yang lain, sesungguhnya Yesus yang sudah bangkit itu adalah dalam tubuh kemuliaan. Karena di ayat lain dikatakan firman Tuhan, ya, orang tidak menjamah Yesus atau tidak diperbolehkan menjamah Yesus karena tubuh yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Tetapi berbeda dengan Thomas. Dia memiliki keistimewaan, dia memiliki kesempatan emas untuk menjamah tubuh kemuliaan. Tak pula salah kita. Mula dong sona hurang pas aleta dokon daripada holan nairuai dan terjamah. Jemaat pun bisa begitu, Pak. Saya membaca ini firman Tuhan, tapi saya bingung artinya. Saya tidak tahu arahnya ini kemana. Jangan nanti saya menjadi salah mengartikan atau saya berusaha untuk cocokologi, ipa cocok-cocok. Apa dangi sebenarnya alur nih firman Tuhan. Tidak salah. Daripada kita tersesat, seperti firman Tuhan katakan, sedirin kudu dalan lurus sampai ujungnya menuju maut. Tidak salah. Supaya clear, supaya teguh kepercayaan kita. Yesus menampakkan diri. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebangkitan, maka tidak menjadi anak-anak Tuhan yang feminim, tetapi bagi kita sekalianlah tugas dan tanggung jawab untuk membumingkan tentang perihal kebangkitan Yesus ini. Lalu kita berkata, ada pihak-pihak yang tadinya adalah bagian daripada orang yang masuk dalam kelompok menyalibkan Yesus atau membunuh Yesus.
ketika mereka mendengar kebangkitan Yesus, mereka juga berusaha membumingkan, ya, sebagai antitesis daripada berita kebangkitan itu. Orang itu berusaha memblur atau mengkaburkan, bahkan membuat orang asa tata rohana, asa udah persea tentang kebangkitan Yesus. Mereka dihebengi halak, memberitakan berita-berita hoax, berita palsu, berita bohong. Tetapi kebangkitan Yesus bagi saudara, bagi saya, tanggung jawab kita untuk membumingkan itu. Wartakanlah. Dan itulah menjadi kesimpulan dari seluruh iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Sebab di ayat lain dikatakan firman Tuhan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan. Kebangkitan Yesus sekaligus menjadi penentu seluruh kerangka iman yang sudah kita susun sedemikian rupa. Seluruh ibadah kita, kesetiaan kita, ritual seremonial ibadah kita yang sudah kita kerjakan, hal-hal yang spiritual yang kita sudah lakukan untuk Tuhan tidak menjadi sia-sia karena Yesus bangkit. Tetapi sebaliknya, Alkitab berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka seluruh bangunan iman percaya kita akan mengalami keruntuhan. Semua itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan berarti apa. Ibadahmu, penyembahanmu, dengan suara nyaringmu memuji Tuhan, itu hanya sebatas bagaikan gong yang bergemerincing, yang tidak akan memiliki makna apa-apa ketika Yesus tidak bangkit. Jadi berbicara tentang kebangkitan Yesus adalah berbicara tentang sesuatu penentu dalam setiap perjalanan iman kita. Jadi ada kepastian dan pola B22 rohata dan pola B ganggu kita. Karena Yesus itu bangkit dan itu pasti. Bukan hanya Yesus yang melakukan penampakan, malaikat pun turut untuk menyebarluaskan itu. Murid-murid pun turut untuk menyebarluaskan itu. Dan saudara dan saya harus terus mengestafetkan, ya, mempelopori seluruh berita tentang kebangkitan. Karena berbicara tentang kebangkitan adalah berbicara kemenangan. Iblis mungkin sudah bertepuk tangan, sudah bersorak-sorai ketika Yesus mati. Mungkin iblis, ya, sudah berpesta, ya, sudah bergembira. Tetapi tidak lama setelah itu Yesus bangkit, membuat iblis dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Sehingga mungkin mereka menangis, saudara. Mungkin iblis menjadi terheran-heran. Ternyata Yesus bangkit. Bagi mereka itu adalah berita yang tidak mengenakan. Tetapi bagi saudara dan saya, kebangkitannya adalah berita yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Murid-murid dikuatkan, diteguhkan. Iman percaya mereka menjadi tetap kuat karena mereka sudah melihat tentang kebangkitan Yesus. Alai bolo sota mereng pe, somo sisiat lima mereng Yesus hehe. Ayat lain berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Nungat lalu hamatian. Coba ada nggak di slide kita?
Kalau boleh dipersiapkan sebentar. Paling tidak dua ayat yang sudah sering banyak. Tidak. Kasih yang terindah, hati yang mulia telah diterima. Jong-jong mahita sude, tabuang masude adu-adu tak tutup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar dalam hidup. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidup
dari seluruh perjalanan kami sampai hari ini. Kami kuat karena Yesus ada bersama dengan kami. Kami boleh teguh karena Engkau Tuhan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah pengharapan kami. Kepadamu lah Tuhan kami menaruh iman dan percaya. Kami percaya di dalam Yesus, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memulihkan, bahkan mengubah hidup kami. Kalau Paulus diubah lewat kuasa kebangkitan-Mu, maka hidup kami juga, keluarga kami juga, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, para suami kami akan diubah lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami akan semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang yang penakut. Kami tidak lagi menjadi orang yang tertutup. Di dalam Tuhan kami akan tampil. Di dalam Tuhan kami akan mau berbuat. Kami akan berkarya. Kami akan mau Tuhan melayani. Kami akan berdiri di bait suci-Mu untuk mengangkat suara kami, untuk berseru, untuk memanggil nama Yesus. Maka ketika nama Yesus diperdengarkan, maka ada aliran kuasa-Mu, maka hadirat Tuhan mengaliri setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah membereskan semua perbuatan dosa kami, pelanggaran kami, sehingga Engkau tidak memperhitungkan itu lagi Yesus. Engkau sudah membuang jauh ke tumir laut. Engkau tidak mengingat-ingat itu lagi. Maka demikianlah kami terhadap sesama kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah kami Tuhan boleh mengampuni, memaafkan. Kami tidak akan mengingat-ingat pelanggaran saudara-saudara kami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bahkan siapa saja yang memiliki kesalahan, dosa dan pelanggaran, tapi kami mau bereskan itu sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang, seperti Engkau yang sudah membereskan dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Firman-Mu yang sudah berbicara hari ini, hamba-Mu adalah manusia biasa, hamba-Mu terbatas adanya, hamba-Mu ini adalah manusia yang bodoh. Tetapi roh itu hidup, roh itu berkuasa. Kami beriman kepada-Mu. Roh-Mu akan bekerja di dalam hati kami. Ketika firman-Mu diperkatakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu hanya menabur, hamba-Mu hanya menyirami firman itu, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Tumbuhkanlah itu di dalam tanah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika firman itu bertumbuh, maka roh kami akan menyala-nyala. Kami akan setia melayani Tuhan. Kami akan terus datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Yesus Tuhan, terus menolong kami. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan boleh menumbuhkan firman itu, ketika firman itu berbuah di dalam hidup kami. Persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu, ajar kami untuk lebih lagi dengan iman, memberikan yang terbaik, sehingga berkat-berkat-Mu akan kami rasakan lebih lagi dari hari-hari yang sudah kami lalui. Kami percaya setiap orang menabur, maka kepadanya akan dibalaskan berlipat kali ganda. Sebab kami menabur bukan untuk manusia, tetapi kami menabur dan bernabur untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan pujian berturut-turut dari kaum pemuda, kaum bapak, kaum ibu. Diberkatilah semua, satukanlah hati kami. Biarlah semua Tuhan bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk memberikan persembahan puji-pujian, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan altar, mulai dari worship leader, pemain musik, multimedia, singer, bahkan Tuhan yang memimpin kami dalam doa penyerahan. Demikian juga firman yang sudah disampaikan. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Sebentar ibadah ini akan berakhir, kami akan berpisah satu dengan lain.
Tidak akan kami pulang dengan kecewa. Tidak akan kami pulang dengan hampa. Karena firman-Mu sudah mengisi setiap bejana-bejana. Biarlah kami pulang dengan sorak-sorai. Biarlah sukacita, damai sejahtera akan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu Tuhan akan menghantarkan kami tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ini doa kami yang masih jauh dari sempurna. Biarlah Engkau yang menyempurnakan. Dengan doa permohonan kami ini, Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Maka terpujilah, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mudah Bapak Tuhan kita standar untuk memimpin pujian terakhir. Puji Tuhan. Dan untuk ibadah kita, angkat satu pujian sukacita karena kemenangan telah ada di pihak kita. Tuhan Yesus telah bangkit, yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Sudah sepatutnya lah kita bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian sukacita kita. Allah bangkit, bersoraklah. Pujian ini dengan sukacita kita karena kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan terbesar setiap orang-orang yang percaya kepada Dia.
Tuhan dan tetap selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kasih. Kami harapkan saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan